Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa YouTube Primago TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Berjumpa lagi di program Kultum Ramadan bersama Primago. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran, Surah Al-Luqman, ayat 18. Ada fenomena di zaman sekarang yang kita semua melaluinya, yaitu di dalam dunia sosial media khususnya, ada salah satu hal negatif yang sedang ramai atau sering dilakukan oleh para pegiat sosial media, yaitu flexing. Apa itu flexing? Mari kita bahas. Flexing adalah, kalau kita bahasa sederhana, atau kita sering menyebutnya dalam agama Islam, adalah riya. Apa ria itu? Ria adalah rasa ingin dilihat, ingin diakui dengan apa-apa yang dimilikinya, terutama yang bernilai lebih di mata orang. Lebih baik, lebih bagus, lebih baru, dan sebagainya. Mengapa flexing ini harus dibahas? Karena flexing ini bersifat negatif pada kehidupan kita sehari-hari. Negatifnya bukan hanya untuk diri kita sendiri. Bahkan negatif ini menular atau berefek ke orang-orang sekitar kita. Dalam psikologi dijelaskan, flexing menandai seseorang itu rendah diri. Karena apa? Karena butuh pengakuan dari orang lain. Contoh flexing, niat. Bagaimana niat bisa dikatakan flexing? Bagaimana niat bisa dibilang riya? Bukan hanya dalam kegiatan ataupun perilaku, bahkan ibadah bisa difleksingkan. Bagaimana ibadah difleksingkan? Contohnya, niat yang salah ketika beribadah. Sholat, sedekah, zakat, umroh, haji, dan ibadah lainnya bisa difleksingkan. Contoh paling mudah adalah ibadah umroh. Seperti yang kita ketahui, ibadah umroh memerlukan dana yang tidak sedikit. Dan banyak sekitar kita yang kurang mampu atau belum mampu diumrohkan atau berangkat umroh karena biaya yang tidak sedikit. Kita yang menjalankan ibadah umroh, dimampukan ibadah umroh oleh Allah, berniat ingin umroh agar diakui. Harusnya beribadah dengan khusyuk, tapi kita berlebih-lebihan. Foto dengan background Ka'bah, Masjid Nabawi, jalan-jalan menggunakan naik onta misalnya, dengan tujuan niat untuk pamer, untuk menunjukkan bahwasanya nih saya mampu. Itu sudah termasuk flexing dalam ibadah. Contoh lainnya, yang paling sangat sederhana dan dekat dengan kita adalah update status di story WhatsApp, di story Instagram, di TikTok. Update status tentang kita sedang makan-makan enak, jalan-jalan di tempat bagus, pergi ke luar negeri, atau membeli baju baru, motor baru, mobil baru, rumah baru, dan seluruh pamer lainnya
dengan niatan ingin diakui, ingin dilihat, ingin dikomentari orang-orang lain, itu juga termasuk flexing. Kemudian ada nggak sih efek positif dari flexing? Mungkin beberapa orang yang menyetujui flexing mengatakan tujuan flexing adalah untuk memotivasi. Setelah flexing, merasa kita mampu dan terus jadinya terpacu untuk berusaha yang lebih baik lagi. Tapi di balik efek positif tersebut, di awal kita jelaskan bahwasanya flexing adalah hal negatif. Maka pasti ada mudaratnya. Sekarang kita bahas efek buruk jika keseringan flexing. Yang pertama ada kecanduan. Mengapa bisa flexing ini bisa candu? Karena merasa nikmat. Setelah flexing, tujuannya tercapai, yaitu dikomentari orang, dapat like banyak, dapat komentar baik banyak. Ya, ini mengakibatkan candu. Karena candu itu biasanya hal-hal yang kita rasa nikmat. Kemudian efek negatif lainnya adalah meningkatkan sifat konsumtif. Jadi kerjaannya kita hanya membeli aja, bekerja kemudian membeli tanpa ada karya, ya, tidak produktif, tidak memproduksi hal-hal baru, tidak berkarya hal-hal baru. Cuma hanya bekerja, kemudian mendapatkan hasil, terus kembali lagi flexing lagi, flexing lagi, flexing lagi. Ya. Karena apa? Karena muncul ketakutan semu di pikiran. Takut kalau usahanya, takut kalau ketinggalan dari orang-orang lain. Ada orang lain punya ini, ada orang lain punya itu yang baru, yang baik. Ya. Dia selalu ingin merasakan hal itu juga. Atau yang biasa kita sebut FOMO. Kemudian hal lainnya adalah meningkatnya resiko depresi. Karena muncul rasa cemas, gelisah. Karena setelah flexing tujuannya adalah mendapatkan respon, dapatkan like, ya, dapatkan obrolan, dapatkan pengakuan. Jadi selalu setelah flexing itu gelisah. Apakah di komen? Bagaimana komentar orang-orang? Bagaimana like-nya orang-orang? Kemudian ada lagi, moody. Moody saja itu sudah mengganggu bagi orang-orang sekitar. Bagi orang sekitar kita di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan, di lingkungan pekerjaan, moody sangat mengganggu. Dengan seringnya flexing akan menambah moodian itu. Lebih cepat moodinya. Kemudian bisa menghambat pekerjaan ataupun kegiatan lainnya seperti belajar, kemudian bekerja. Karena apa? Moodnya rusak tiba-tiba. Setelah flexing, selalu hatinya pingin harusnya melaksanakan kegiatan lainnya, melanjutkan kegiatan lainnya, tapi hilang fokus. Karena itu tadi, setelah flexing dia pengen hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana hasil flexing saya? Dan poin negatif yang terakhir mungkin adalah merusak dan menyakiti perasaan orang lain. Orang lain jadi merasa rendah diri karena tidak mampu. Akhirnya orang lain bisa cepat berputus asa. Ya sudahlah, lebih mudah pasrah, tidak ada daya juang. Jika perasaan hati mereka sudah sakit akibat flexing yang kita lakukan. Lebih jelas lagi, jika sebelumnya ayat Al-Quran sudah membahas atau melarang, Allah melarang kita untuk sombong, Rasul juga menguatkan hal itu. Rasul melarang riya. Dalam hadisnya disampaikan, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat ketika memberi balasan amal para hambanya, Allah berfirman, pergilah kalian kepada mereka yang kalian riya ketika kalian berada di dunia. Lalu perhatikan, apakah kalian mendapatkan
pada mereka balasan? Hadis riwayat Ahmad. Jadi jika kita lihat, flexing sudah dibahas dari zaman Rasul. Dan Islam sebagai agama yang memberikan kebaikan untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin, sebagai way of life, jalan kehidupan, sudah jelas-jelas melarang kita untuk tidak flexing. Sudah jelas-jelas melarang kita untuk flexing. Baiklah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang baik ini, di bulan Ramadan, mari kita jadikan sebagai bulan untuk belajar memperbaiki diri dari sifat-sifat tercela yang bisa merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Jangan sampai perbuatan flexing ini merusak kesempurnaan shaum Ramadan kita. Walakhir, semoga kita menjalankan ibadah puasa dengan maksimal dan sempurna, agar menjadi pribadi yang alim soleh sampai ajal menjemput. Wallahu a'lam. Jangan lupa like, comment, share channel YouTube Primogo TV. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.